minggu yang lalu kita sudah belajar tentang benda. Ada benda cair, ada benda padat, dan ada benda gas. Nah, berdasarkan komposisi penyusunnya dari benda-benda tersebut terdiri dari zat tunggal dan ada yang dinamakan zat campuran. Kalau zat tunggal itu materi yang tersusun atas satu jenis zat saja, yaitu contohnya gula, kemudian garam, kemudian kita bisa lihat nanti kayu dan sebagainya. Itu terdiri dari satu zat tunggal, tersusun dari satu jenis zat saja. Nah, yang kedua, zat campuran. Zat campuran ini adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih. Contohnya air teh manis, ya. Air teh manis ini dikelompokkan ke dalam zat campuran. Dia terdiri dari gula, air, dan serbuk teh. Nah, kalau ini dicampurkan semuanya, maka akan menjadi air teh manis. Sehingga dia dikelompokkan ke dalam zat campuran. Ya. Contoh air kopi. Ini terdiri dari air, ya, campuran dari air, dari gula dan bubuk kopi. Ya. Kemudian lagi roti. Roti ini terbuat dari bahan campuran dari tepung, gula, ya, dan sebagainya. Sehingga dia menjadi roti campuran, ya. Jadi zat campuran materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih. Itu dia. Nah, jadi dari uraian Ibu, selamat pagi Bapak dan Ibu, khususnya anak-anak kelas 5B. Semoga hari ini tetap sehat dan berbahagia selalu. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita kembali, pelajaran bahasa Indonesia tentang surat undangan. Surat undangan ini berisi pemberitahuan dan permintaan untuk kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Ada dua jenis surat undangan, yaitu undangan resmi dan undangan tidak resmi. Undangan resmi, undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi dengan bahasa yang resmi. Kalau undangan tidak resmi, itu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi dari orang yang bersangkutan. Nah, anak-anak ibu sekalian, berikut ini contoh sebuah surat undangan resmi. Bagian-bagian dari sebuah surat undangan resmi adalah yang pertama, ada kepala surat atau diistilahkan kop surat. Yang kedua ada nomor, ada lampiran, ada hal, kemudian ada tanggal surat disertai dengan tempat penulisan surat. Kemudian kepada siapa kita tujukan surat tersebut, artinya alamat surat. Ada salam pembuka surat, kemudian alinea pembuka beserta isi surat. Isi surat ini tentang hal-hal yang dibicarakan dalam acara tersebut, kemudian waktunya dan tempat. Selanjutnya bagian surat berikutnya adalah alinea penutup, kemudian salam penutup. Contoh salam penutup ini hormat kami, wassalam, ya. Kemudian ada pejabat yang menandatangani surat tersebut beserta nama lengkap. Itulah bagian-bagian dari sebuah surat undangan resmi. Nah, sebagai contoh hari ini adalah surat kita ini. Kop suratnya adalah Yayasan Prayoga Padang, SD Setia. Artinya SD Setia yang membuat surat. Kemudian ini nomornya, ini lampiran, dan tentang rapat komite sekolah. Kemudian alamat surat
itu ditujukan kepada Bapak Ibu orang tua siswa SD Setia. Kemudian isi surat, nah kita bisa lihat isi surat dari alinea pembuka dan pertengahan dari alinea tersebut, yaitu tentang pembicaraan mengenai pembangunan fasilitas sekolah dan berisi waktunya pukul 10, tempat diadakan kegiatan itu di aula, kemudian waktunya Senin 30 Maret 2020. Dan di penutup surat, alinea penutup itu berisi tentang menegaskan kembali tentang surat undangan resmi tersebut. Sebagai contoh, diminta kepada peserta rapat supaya hadir tepat waktu karena banyak agenda yang akan dibahas. Artinya supaya peserta rapat tidak terlambat karena banyak hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut. Kemudian alinea penutup juga berisi ucapan terima kasih atas perhatian dari para peserta undangan. Dan kemudian ada salam penutup, ada pejabat yang menandatangani surat tersebut, yaitu Kepala SD Setia, dilanjutkan dengan nama lengkap dan tanda tangan. Nah, itulah bagian-bagian dari sebuah surat undangan resmi. Kalau surat undangan tidak resmi, itu mengatasnamakan pribadi, menginformasikan kepada orang lain untuk menghadiri kegiatannya secara pribadi. Contoh, undangan ulang tahun. Dia mengundang teman-temannya untuk menghadiri ulang tahunnya dengan waktu yang ada dalam surat undangan tidak resmi tersebut, dan bahasanya tidak bahasa resmi, artinya bahasa sehari-hari yang biasa digunakan. Jadi demikianlah anak-anak ibu semuanya, pelajaran kita hari ini tentang surat undangan, yaitu surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Dan terima kasih atas perhatiannya dan selamat membuat tugasnya di rumah. Tuhan memberkati.